Imam lupa aturan sujud sahwi, tetapi beliau tidak sujud sahwi. Apakah makmum sujud sahwi atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 2 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima tafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada bab yang ke-18, yaitu bab sujudus sahwi. Bab tentang sujud sahwi, dan kita sudah membaca hadis yang ke-111 pada pertemuan sebelumnya. Dan saya ulang pembacaan kitab hadisnya, yaitu qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibni Buhainah wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudh dhuhra faqama fi ar-rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimah kabbara wa huwa jalis fasajada sajdatain qabla an yusallima thumma sallam. Abdullah bin Buhainah, beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat zuhur.
Tatkala rakaat yang kedua beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Orang-orang pun berdiri bersama beliau. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merampungkan salat dan para sahabat menunggu-nunggu salam beliau, maka beliau bertakbir. Ketika itu beliau masih dalam keadaan duduk, beliau lalu sujud 2 kali, baru setelah itu beliau salam. Baik. Sekarang kita ingin membahas beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, tentunya sebelum pertemuan ini sudah ada beberapa permasalahan yang saya sebutkan. Di antara permasalahan-permasalahannya adalah hukum sujud sahwi, yang mana kita katakan hukum sujud sahwi adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Kemudian apabila meninggalkan sujud sahwi apakah batal sholatnya? Maka jawabannya adalah meninggalkan sujud sahwi berdosa, dengan sengaja berdosa, tetapi tidak batal sholatnya. Artinya sujud sahwi bukan syarat sahnya sholat. Kemudian disyariatkan sujud sahwi kapan? Maka kita katakan saat kelebihan mengerjakan, atau saat kekurangan, atau saat ragu-ragu. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah apakah bertakbir untuk sujud sahwi seperti takbiratul ihram. Maka sujud sahwi bertakbir, ya. Setiap sujud kita lakukan takbir. Nah, kemudian setelah itu tetapi tidak bertakbir takbiratul ihram. Artinya misalkan kalau ada orang harus sujud sahwi kemudian dia takbir dulu baru sujud sahwi, baru takbir sujud sahwi. Tidak. Langsung saja dia sujud sahwi, kemudian tidak perlu dia seperti takbiratul ihram. Lalu yang sudah kita bahas juga adalah apakah sujud sahwi ada tasyahudnya? Jika sujud sahwinya sebelum salam, artinya kita tasyahud dulu kan, tahiyat lillah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah innaka hamidum majid, baru setelah itu sujud sahwi. Baru setelah 2 kali sujud sahwi apakah kita salam? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak tasyahud lagi. Cukup tasyahud awal tadi. Ya, artinya setelah sujud 2 kali sujud, maka kemudian kita salam. Taib. Adapun jika sujud sahwinya setelah salam, nah di sini khilaf di antara ulama. Yaitu tetap dia tidak mengulang tasyahudnya. Saya beri contoh, misalkan saya punya sujud sahwi, lalu setelah itu saya tasyahud, lalu innaka hamidum majid, lalu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru setelah itu saya sujud sahwi 2 kali. Nah, setelah sujud sahwi 2 kali, apakah tasyahud lagi? Jawabannya tidak. Pendapat yang lebih kuat jawabannya adalah tidak. Jadi setelah sujud 2 kali langsung salam. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian jika sujud sahwi, apakah dia mengucapkan salam? Jika sujud sahwinya sebelum salam, maka cukup salamnya tadi yang saat sholat. Jika sujud sahwinya sebelum salam, cukup salamnya saat apa? Sholat. Adapun jika sujud sahwinya setelah salam, misalkan nih, belum tasyahud, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu sujud sahwi setelah salam, ya 2 kali. Nah, apakah setelahnya salam atau tidak? Jawabannya adalah iya, salam. Jawabannya adalah salam. Ya, jadi salamnya berarti berapa kali? 2 kali. Ya, salam dulu,
lalu sujud sahwi 2 kali, lalu setelah itu apa? Salam. Baik. Kemudian kapan sujud sahwi? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Maka pendapat yang kita kuatkan adalah sujud sahwinya sebagaimana sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu apabila Rasulullah SAW sujud sahwinya sebelum salam, berarti dilakukan sebelum salam. Apabila sujud sahwinya setelah salam, berarti dilakukan setelah salam. Nah, pada pertemuan sebelumnya sampai ini permasalahannya. Sekarang kita masalah baru. Taib. Apabila sujud sahwi sebelum salam. Apabila sujud sahwi sebelum salam. Apakah boleh, atau pertanyaannya gini, masalahnya gini. Apakah sujud sahwi itu harus sebelum salam ataukah harus setelah salam, ataukah boleh memilih sebelum salam atau setelah salam? Maka jawabannya adalah diwajibkan untuk sujud sahwi sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, maka ikuti perintah Rasulullah SAW sebelum salam. Kalau sujud sahwinya setelah salam, maka ikuti perintah Rasulullah SAW setelah salam. Paham ya? Karena sujud sahwi itu ada 2, sebelum salam dan sesudah salam. Apabila sujud sahwinya diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam, maka biasanya ini dilakukan adalah karena kekurangan, karena ketinggalan sesuatu, ketinggalan tasyahud awal misalkan. Nah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan sujud sahwinya setelah salam, biasanya ini karena kelebihan. Maka hendaknya sujud sahwinya kapan? Sesudah salam. Maka sujud sahwinya sesudah salam. Nah, kalau ragu-ragu, ada 2 keadaan. Ragu-ragu yang tidak ingat sama sekali, ragu-ragu yang ingat. Ragu-ragu yang ingat tapi masih ragu-ragu, maka dia pilih yang paling sedikit. Dia pilih yang paling sedikit. Lalu dia sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Tapi kalau ragu-ragunya hilang sama sekali, disuruh ingat, kada ingat, maka sujud sahwinya kapan? Sesudah salam. Nah, pendapat yang lebih kuat, ikuti itu perintah Rasulullah SAW dan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Contoh misalkan beliau bersabda, wal yasjud sajadataini qabla an yusallim. Hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Itu kan perintah. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ikuti. Kalau seandainya karena kelupaan maka sujudnya sebelum salam dan itu perintah Rasulullah SAW, maka ikutilah. Paham ya? Contoh yang lain lagi. Falyataharras shawaba falyabni alaihi thumma liyasjud sajdatain. Hendaklah dia kalau ragu-ragu tapi masih ada ingatan sedikit,
dia pilih yang paling dia yakini benar. Lalu dia tetapkan itu, lalu setelah itu dia sujud 2 kali sujud. Nah, itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana tadi ringkasannya? Ringkasannya adalah bahwa wajib mengikuti perintah Rasul SAW dalam sujud sahwi. Jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sujud sahwinya sebelum salam, maka wajib sebelum salam. Jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sujud sahwinya setelah salam, maka wajib setelah salam. Jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ini, maka wajib seperti ini. Ya, baik. Nah, sekarang sama tadi. Kalau ternyata orang kan dalam sholat kadang ingat, kadang tidak. Kalau kekurangan, maka perintah Rasul sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Hukumnya wajib. Ternyata di dalam sholat sidinnya sujud sahwinya setelah salam. Pusing aku jadi sidin menghafal. Batalkah sholatnya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Jadi kalau seandainya meskipun hukumnya wajib dan sujud sahwinya sebelum salam semestinya, ternyata dia sujud sahwinya setelah salam, maka tidak apa? Batal sholatnya tanpa ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijriah berkata, wala khilafa baina hadhihi at-tawa'ifi kulliha al-mukhtalifah fi sujudis sahwi wa annahu in sajada ba'du lamma yarahu qablu aw sajada qablu lamma yarahu ba'du anna dzalika yujzih wa la yufsidu salatah. Tidak ada perbedaan di antara kelompok-kelompok ini seluruhnya yang berselisih dalam masalah sujud sahwi, bahwasanya jika dia sujud setelah salam padahal aturan sebelum salam, atau sujud sebelum salam padahal aturan setelah salam, maka itu sah sholatnya, tidak merusak sholatnya. Wallahu a'lam. Baik. Itu permasalahannya. Permasalahan selanjutnya. Jika sujud sahwinya berbilang dalam satu sholat, rupanya kada ingatnya banyak. Dalam satu sholat berapa kali sujud sahwinya? Paham maksudnya? Mungkin kelupaannya banyak karena banyak permasalahan, ya. Maka sujud sahwinya banyak. Nah, berapa kali sholat, berapa kali sujud sahwinya di dalam satu sholat? Wallahu alam, apabila sujud sahwinya dia memiliki 2 atau lebih dari sujud sahwi karena satu jenis kesalahan, maka cukup dia sujud sahwinya 2 saja, tidak perlu nambah sujud sahwi. Ya, kalau seandainya dia mempunyai kewajiban untuk mengerjakan sujud sahwi 2 atau lebih, tetapi kesalahannya dari satu jenis yang sama, maka sujud sahwinya cukup berapa? 2 sujud saja. Artinya sujud sahwi 2 sujud saja, tidak perlu nambah. Berkata Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu ahadan khalafa fi. Kami tidak ada mengetahui para ulama menyelisih dalam masalah ini. Maksudnya sujudnya cukup 2 saja. Meskipun yang menyebabkan sujud sahwinya banyak. Kalau seandainya satu jenis, ya, kalau seandainya satu jenis.
Taib. Adapun kalau seandainya sujud sahwinya dua jenis, misalkan dua jenis itu gimana Ustaz? Dua jenis itu, yang satu sujud sahwinya sebelum salam, yang satu sujud sahwinya setelah salam. Ini kan dua jenis nih. Apakah dilakukan dua-duanya atau tidak? Pahamlah maksudnya. Contoh, Sidin ketinggalan tasyahud awal, berarti sujud sahwinya semestinya kapan? Sebelum salam. Nah, kemudian menambahi sujud juga. Tasyahud awalnya ketinggalan, sujudnya tertambahi. Berarti apa? Setelah salam aturan. Berarti kan dua kali. Sujud sahwinya sebelum salam dan sujud sahwinya setelah salam. Maka jawabannya bagaimana? Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cukup dua sujud saja. Dan ini pendapat jumhur. Ya, cukup dua sujud saja. Meskipun sujud sahwinya aturannya sebelum salam dan sujud sahwinya setelah salam, dua kali kekeliruan dia melakukannya, maka cukup sujud sahwinya berapa? Dua saja. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang lupa sujud sahwi, apakah dia wajib untuk melakukan sujud sahwi lagi? Maka kebanyakan para ulama mengatakan apabila ada yang lupa sujud sahwi, maka pada saat itu tidak perlu dia sujud sahwi lagi. Jadi begini, ada orang lupa sujud sahwi, kemudian selesai dia, apakah dia sujud sahwi lagi atau tidak? Jawabannya adalah kalau seandainya tidak terlalu jauh waktunya, maka dia sujud sahwi. Kalau ingat, kalau seandainya sudah jauh, sudah makan bakso, makan ini, makan, ya, tidak perlu lagi dia sujud sahwi. Imam Ibnu Utsaimin membatasi 3 sampai 5 menit lah. Baik itu sudah berbicara atau belum berbicara, ya, maka tetap dia sujud sahwi. Nah, permasalahan selanjutnya, jika meninggalkan sesuatu yang dianjurkan di dalam sholat karena lupa, apakah dia sujud sahwi? Jika meninggalkan sesuatu yang dianjurkan saja, tidak yang diwajibkan, yang dianjurkan, dia tinggalkan karena lupa, apakah wajib sujud sahwi atau apakah dia sujud sahwi? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Karena tidak dinukilkan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan, apabila beliau meninggalkan yang dianjurkan, kemudian beliau sujud sahwi. Tidak ada riwayatnya akan hal itu. Ya, tidak ada riwayatnya akan hal itu. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, jika kelupaan di dalam sholat sunnah, apakah tetap sujud sahwi? Sholatnya sholat sunnah, ya, kelupaan dia atau kelebihan dia atau ragu-ragu dia, apakah sujud sahwi?
Maka jawabannya adalah sholat sunnah seperti sholat wajib. Jika dia kelupaan, baik karena kekurangan atau kelebihan atau karena keraguan-raguan, maka dia tetap sujud sahwi. Ya, dia tetap sujud sahwi. Dan ini pendapat jumhur, bahwa tidak ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, tidak disyariatkan sujud sahwi pada sholat jenazah dan sujud tilawah. Ya, tidak disyariatkan sujud sahwi pada sholat jenazah dan sujud tilawah. Berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, ulama Islam bermadhab Hambali, wala yushra'u sujudu lis-sahwi fi salati janazatin. Tidak disyariatkan sujud sahwi di dalam salat jenazah, li'annaha la sujuda fi sulbiha. Karena salat jenazah di dalamnya kada ada sujud. Ya. Fa fi jabriha aula wala fi sujudi tilawah. Dan tidak ada sujud sahwi dalam sujud tilawah, li'annahu law syuri'a lakana al-jabru zaidan 'ala al-asl. Karena kalau seandainya disyariatkan sujud sahwi, maka itu menambah atas asalnya. Jadi enggak ada sujud sahwi dalam sujud tilawah. Ya. Nah, ini permasalahan penting. Ini yang sering ditanyakan. Permasalahan selanjutnya, jika imam lupa dan sujud yang mengikutinya dari para makmum. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah apabila imam lupa di dalam sholatnya lalu dia sujud sahwi, maka makmum yang di belakangnya mengikutinya meskipun si makmum tidak lupa. Paham ya? Apabila imam lupa, maka makmum yang di belakangnya mengikutinya untuk sujud sahwi meskipun makmum yang di belakangnya tidak lupa. Nah, itu dia. Kenapa? Dalilnya adalah innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Imamnya lupa, kemudian dia sujud sahwi, maka makmumnya juga ikut sujud sahwi. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini masalah lagi. Imam lupa aturan sujud sahwi, tetapi beliau tidak sujud sahwi. Apakah makmum sujud sahwi atau tidak? Ya. Paham maksudnya? Imam lupa aturan beliau sujud sahwi. Ternyata beliau tidak sujud sahwi. Apakah makmumnya sujud sahwi atau tidak? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika imam lupa dan tidak sujud sahwi, maka para makmum sujud sahwi. Para makmum sujud sahwi. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Abu Thawr. Abu Thawr seorang ulama. Wa dzalika anna hadza syai'un wajaba 'alaihim wa alaihi fala yazulu anhum tarakahu ma wajaba 'alaihi. Wa dzalika anna kulla muadzin fardhah wa ma wajaba alaihi fala yazulu anhu illa bi adaihi. Kenapa? Karena sujud sahwi itu wajib bagi si makmum, wajib juga bagi si wajib bagi si imam, wajib juga bagi si makmum. Ternyata imamnya tidak mengerjakan, maka kewajiban tetap ada pada siapa? Makmum. Nah, berarti sendiri-sendiri sujud sahwinya. Ya. Maka tidak hilang sujud sahwinya atas si siapa? Si makmum. Nah, sekarang masalah lagi. Ini masbuk.
Masbuk. Sudah bisa menerka pian? Imamnya sujud sahwi. Si dini masbuk, si makmum. Gimana? Imamnya sujud sahwi, makmumnya masbuk. Apakah ngikutin imam sujud sahwi atau berdiri? Paham permasalahannya? Berdiri untuk apa? Melanjutkan sholatnya. Maka wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laythi bin Sa'ad, bahwa ada rincian. Jika imam sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum sujud bersama imam. Ya, maka makmum yang masbuk tadi sujud bersama siapa? Imam. Taib. Dan jika makmumnya imamnya sujud sahwinya setelah salam, maka makmumnya yang masbuk tadi bangun meneruskan sholatnya sendiri. Bapak, aku mau buat ikam. Ya, aku ada kewajiban melanjutkan sholatnya. Nah, kata para ulama yang menguatkan pendapat ini, di annahu fi'lun kharijun minas salah, karena sujud sahwi tadi adalah perbuatan di luar sholat karena sudah salam. Falam yatba'il imama fihi kasalatin ukhra, maka tidak mengikuti imam. Nah, jadi memang harus mengetahui imamnya sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Kalau imamnya ternyata sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum yang masbuk tadi apa? Mengikuti imam sujud sahwi. Baru ketika imam salam, dia bangun melanjutkan sisa sholatnya. Kalau imamnya sujud sahwinya setelah salam, maka imam sujud sahwi, sedangkan si makmum yang masbuk apa? Berdiri melanjutkan. Namanya. Nah, lanjut. Kemudian permasalahan selanjutnya, jika makmum yang kelupaan, makmum, imamnya enggak kelupaan, makmumnya yang kelupaan, apakah sujud sahwi atau tidak? Paham ya? Ustaz, gambarannya gimana itu? Maka gambarannya adalah seperti apa? Ngantuk berat tuh batal lah ya salatnya. Contoh misalkan imam tasyahud awal, makmumnya langsung berdiri tegak, maka lawas berdirinya pulang. Ya. Nah, sikap makmum bagaimana nih? Dia ikut imam tapi otomatis sudah berdiri. Maka wajib padanya sujud apa? Sahwi. Imamnya kada. Maka bagaimana ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam, jawabannya adalah tidak ada sujud sahwi bagi si makmum. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Bahkan Ishaq bin Rahawayh, temannya Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan ini ijma'. Ini ijma'. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ad-Daruqutni, "Laisa 'ala man khalfal imami sahwun
fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfah. Tidak ada kewajiban sujud sahwi bagi makmum yang di belakang imam. Tetapi jika si imam lupa, maka atas imam kewajiban sujud sahwi dan juga atas makmum kewajiban sujud sahwi. Nah, ini para ikhwah. Baik, permasalahan selanjutnya. Jika makmum masbuk lalu dia lupa di dalam sholatnya. Dan ini yang sering terjadi. Masbuk tuh pasti, bukan pasti, kadang-kadang kelupaan. Karena pikirannya masih di luar. Ya, maka Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Idza kana al-ma'mumu masbuqan wa saha fi salati wal imamu lam yashu fa hal alaihi sujud." Jika makmum masbuk lalu dia kelupaan di dalam sholatnya, sedangkan si imam tidak lupa, apakah si makmum sujud sahwi atau tidak? Apakah si makmum sujud sahwi atau tidak? Kata beliau, yakni lau anna ma'muman dakhala ma'al imam fi raq'ati tsaniyah. Ada makmum nih masuk bersama imam rakaat kedua. Wa nasiya an yaqul subhana rabbiyal azim. Lupa mengucapkan subhana rabbil azim, ya, fir ruku, saat ruku, wa sallamal imam, dan imam salam, wa qamal ma'mumu yaqdi, dan makmum bangun untuk menyempurnakan sholatnya karena dia masbuk, fahal alaihi sujudus sahwi, maka wajib enggak dia sujud sahwi karena ketinggalan tadi? Paham ini, para ikhwah? Al-jawab, alaihi sujud lis sahwi idza kana sahuhu mimma yujibus sujud. Iya, wajib sujud sahwi. Kalau kelupaannya tadi memang wajib sujud sahwi. Li'annahu infasala an imamihi. Karena dia sudah berpisah dari imamnya. La tatahaqqaqu al-mukhalafatu fi sujudi hina idzin. Berarti dia tidak menyelisihi imamnya kalau dia sujud sahwi. Kenapa? Karena sholatnya sudah berpisah. Pahamlah maksudnya ini? Masih bingung? Ulun ulangilah. Ulun imam. Beliau masuk tapi masbuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Ulun suruku, beliau ruku. Kemudian beliau ini lupa, si makmum yang masbuk tadi, lupa membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan kewajiban. Kalau kelupaan maka wajib sujud sahwi. Paham ya ini? Nah, sudah kan? Otomatis dia, si makmum yang masbuk tadi setelah imam salam, apa? Menambahkan berapa rakaat dia kurangnya. Nah, setelah menambahkan mau salam, sujud sahwi enggak? Nah, jawabannya tadi apa? Sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah berpisah dari imam. Nah, selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terakhir, jika meninggalkan salah satu rukun dari sholat dengan kelupaan, rukun dari sholat kelupaan, seperti orang tidak mengucapkan takbiratul ihram, ya, maka sholatnya tidak sah, baik dia meninggalkannya dengan sengaja atau lupa. Kalau meninggalkan takbiratul ihram, takbir itu takbirnya, bukan ngangkat tangannya. Ada orang kadang-kadang ngangkat tangan tapi enggak takbir.
Nah, yang dia tinggalkan apa? Takbiratul ihramnya. Baik itu dia meninggalkan sengaja atau lupa, tidak sah sholatnya. Meninggalkan dengan sengaja atau lupa tidak sah sholatnya. Yang kedua, meninggalkan sujud yang pertama dan tidak duduk di antara dua sujud. Meninggalkan sujud yang pertama, tidak duduk di antara dua sujud. Kayak apa tuh? Sujud sekali langsung bangun. Habis dimamai bini, sujud sekali langsung bangun. Dua rukun ketinggalan. Apa? Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Maka yang ini dalam dua keadaan. Kalau seandainya dia mengingat sebelum memulai bacaan, maka wajib dia kembali. Ya, misalkan nih ada orang sujud, lalu langsung bangun, kemudian kan membaca tuh di atas kan membaca pas berdiri. Nah, sebelum membaca ingat sebelum membaca, langsung dia kembali. Langsung dia kembali. Ya. Nih, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dia meninggalkan salah satu rukun, baik sujud atau ruku karena lupa, kemudian dia ingat setelah memulai bacaan di rakaat selanjutnya, maka batal sholatnya yang dia tinggalkan tadi. Saya beri contoh misalkan, saya bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, pas ini sudah rakaat kedua nih, rakaat pertama baru ingat, pindahnya tadi kada ruku, langsung sujud. Rakaat pertama kada ruku, mungkin lah orang kada ruku. Ya mungkin aja mungkin. Ya mungkin. Yang namanya lupa. Dalam masalah puasa saja mungkin orang pas puasa bergaul. Mungkin lah. Mungkin aja. Kada ingat aku aja sih. Imbah selesai sudah. Kada ingat kita puasakan aja. Mungkin lah itu. Oh mungkin saja itu. Nah, orang lupa ruku di rakaat pertama. Ingatnya baru rakaat kedua. Bagaimana status rakaat pertamanya? Jawabannya batal. Tidak dianggap rakaat kedua, dianggap sebagai rakaat pertama. Jadi kalau berbicara selain sujud sahwi, ketinggalan rukun tadi, misalkan nih ya, ada orang ketinggalan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, kalau sebelum begini dan sebelum sujud, maka dia kembali ruku. Nah, ini sah rukunya. Tapi kalau sudah sujud, maka ini rakaat dianggap batal. Tapi dia tetap melanjutkan. Kemudian dia menjadikan rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama. Jadi ukurannya adalah sebelum sempurna gerakan sebelumnya. Sebelum sempurna gerakan sebelumnya. Ya sama, misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sujud, kemudian sami Allah liman hamidah, ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, i'tidal, lalu setelah itu sujud. Allahu Akbar, sujud, tapi sujudnya cuma sekali. Kemudian bangun, Allahu Akbar. Nah, kalau belum
memulai bacaan meskipun sudah berdiri, berhak dia untuk duduk di antara dua sujud, baru setelah itu sujud. Nanti di akhir sebelum salam lakukan apa? Sujud sahwi. Batasannya adalah sebelum membaca. Batasannya sebelum membaca. Nah itu selesai bab ke-18 tentang sujud sahwi. Taib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab yang ke-19, bab al-mururu baina yadayil musalli, lewat di depan orang sholat. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan yang jauh dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin di luar dari masalah sujud sahwi, tapi dalam hal sholat juga, Ustaz. Ini kejadian benar dan kebetulan kami sendiri yang mengalami itu pada saat sholat di rumah, masih berjamaah di rumah gitu. Jadi sholat subuh saya sebagai imam, kemudian ada anak laki-laki saya sebagai makmum, kemudian ada dua anak perempuan sama satu istri. Nah, jadi ada dua kabinnya. Belum. Belum. Wah, Masya Allah. Samanya kita juga belum. Jadi pada saat rakaat pertama itu anak saya yang laki-laki batal. Dia ngambil wudhu, kemudian dia masuk lagi pada saat rakaat kedua. Nah, qadarullah setelah rakaat kedua itu saya yang batal imamnya. Saya keluar. Nah, otomatis anak saya yang laki-laki sebagai imam. Nah, pada saat itu dia baru dapat satu rakaat, sedangkan makmumnya yang perempuan sudah dapat 2 rakaat. Nah, pada saat itu bingung apakah setelah dapat 1 rakaat itu yang imam tadi tetap naik, tapi yang di belakang sudah dapat 2 rakaat, apakah langsung salam atau menunggu imam yang pengganti tadi 2 rakaat dulu baru salam. Karena saya masuk di saat rakaat kedua anak saya juga gitu loh. Setelah batal tadi gitu loh. Jadi makmum anak saya yang laki-laki. Itu gimana ini sebenarnya yang seharusnya ketika makmum yang perempuan ini apakah dia salam ketika sudah mendapat 2 rakaat atau dia 3 rakaat atau berdiam diri menunggu untuk imam dapat 2 rakaat kemudian berbarengan salam. Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Jawabannya kembali ke hukum asal sholat subuh. Hukum asal sholat subuh tidak pernah ada sejarahnya 3 rakaat. Nah, makanya baik si imam pengganti atau si makmum asal, dia tetap sholat subuhnya 2 rakaat. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah imam pengganti setelah menyelesaikan rakaat pertama, maka bangun rakaat kedua. Karena kan belum selesai sholat subuhnya, meskipun sebagai imam pengganti. Lalu makmum tadi yang sudah 2 rakaat bagaimana? Jawabannya menunggu imam pengganti tadi menyelesaikan rakaatnya baru salam sama-sama. Nah, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Tadi ya.
Assalamualaikum Ustaz. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin kejadian di pasar, imamnya kadang mau sujud sawi Pak Ustaz. Ingatkan dari kakak. Kalau maaf, mana itu Ustaz? Mekarasin Salat zuhur 3 rakaat, diingatkan imam, diingatmu kadang mau Ustaz. Kesalahannya apa? 3 rakaat kurang. Oh, kurang. Untuk disuruh bangkit enggak mau. Tetap Disuruh keras. menambah ada mau? Kadang mau. Yakin beliau 4 rakaat gitu. Oh, itu antara dua tuh. Antara kadang mau turun gengsi, ya, atau memang yakin 4 rakaat, ya. Tapi mudah-mudahan karena yakin aja, bukan karena gengsi. Gimana? Jawabannya adalah kalau seandainya dia si imam ini 3 rakaat dan seluruh makmum menyatakan itu, maka harus ada maju satu makmum mengganti imam, menambah 1 rakaat dan makmum yang lain mengikuti sehingga sah sholatnya. Karena kalau seandainya zuhur atau asar, tidak pernah ada dalam sejarah Islam zuhur asar itu 3 rakaat, harus 4 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi solusinya adalah makmum yang satu maju ke depan. Taib. Lalu kejadiannya Bang kayak apa? Pian Bang? Ah ya, pas saja berarti. Kalau seandainya belum menambah, wah ini sholatnya. Ya, seperti itu. Jadi tetap harus ditambah. Nah, kan biasa itu imam menganggap dirinya sudah 4. Tetapi semestinya kalau seandainya para makmum ijma, pian salah, ijma sudah para makmum, maka harus menurut imamnya, jangan bekaras, ya harus nurut, karena banyak saksinya. Semuanya beratan 3, ya itu sudah cukup ijma itu 4 tikung. Ya lebih dari 2. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, kasih mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Saat sholat Isya itu kan 4 rakaat, tapi pas udah 4 rakaat dia naik lagi karena lupa ke rakaat kelima dan dia ingat saat ruku. Apakah dia langsung sujud tapi pas setelah ruku itu atau melanjutkan lagi sampai selesai? Ini sholat sendirian berarti. Ya, sholat sendirian. Karena kalau seandainya sholat berjamaah dikucaki orang. Sholat sendirian Ustaz. Ya, sholat sendirian. Ya, kalau seandainya dia sholat sendirian, maka dia ingatnya pas ruku, ya. Dan ingat pas ruku ini aneh juga Bang. Kenapa? Kok bisa ingat pas ruku lah? Gitu. Kok bisa meyakini ingat pas ruku? Rupanya sih menerawang kayaknya tadi batuk pas keempat. Yang penting ingat pas ruku. Maka jawabannya harus duduk, tidak melanjutkan. Duduk tasyahud, lalu sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan tentang si makmum yang masbuk dan imam sujud sahwi setelah salam. Apakah saat makmum tadi bangun dan menyempurnakan sholat, si makmum ini sujud sahwi setelah dia salam atau tidak perlu sujud sahwi? Oke. Imamnya makmumnya masbuk dan imam ada sujud sahwi setelah salam. Kita katakan tadi bagaimana? Maka makmumnya langsung
berdiri. Ya. Kemudian yang ditanyakan, apakah ketika makmum masbuk ini berdiri lalu melanjutkan ruku, sujud di antara duduk di antara dua sujud dan sujud, lalu tasyahud, apakah sujud sahwi? Maka jawabannya tidak, karena sudah berpisah dengan siapa? Dengan imam. Wallahu a'lam. Ketika mau sujud sahwi sebelum salam, saat duduk kita duduk iftirash atau tawarruk. Maka jawabannya adalah duduk iftirash. Karena asal hukum dari duduk di dalam sholat iftirash. Ya. As-sunnatu an taftarisha rijlahu. Seseorang sunnahnya itu adalah duduk di dalam sholat adalah duduk secara iftirash. Itu sunnahnya. Asal hukum duduk di dalam sholat adalah duduk dengan iftirash. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama adalah bacaan sujud sahwi dan bacaan duduk di antara sujud sahwi tadi. Yang kedua, ketika kita sholat sunat sendiri kan sujudnya lama, lalu lupa apa sujud yang kedua atau yang pertama, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jangan lawas-lawas. Yang ketiga, kita ulun jawab dulu. Ya. Yang pertama adalah kalau seandainya bacaan sujud sahwi dan di antara dua sujud sahwi, apa yang dibaca? Jawabannya adalah untuk sujud sahwi, saat sujud sahwinya bacaannya tetap bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Karena hadis tentang membaca subhana man la yanamu wa la yashu, maka hadisnya lemah dan kita tidak mengamalkan hadis yang lemah. Maka bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. Bacaan di antara dua sujud sahwi, kan dua kali sujudnya tuh, di antara dua sujud sahwi, apakah ada bacaan? Jawabannya tidak ada. Ya, hanya takbir saja yang membedakan. Nah, adapun tadi sujud sahwi karena sujudnya lama, lalu pertanyaan apa tadi? Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya, jika ada ingatan, ikuti yang diingat. Jika tidak ada ingatan, maka dianggap yang pertama. Dan kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Kalau jika tidak ada ingatan. Tapi jika ada ingatan yang teringat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Wallahu a'lam. Yang terakhir, ketika jadi imam, dikira imam ini kan, misalkan ulun imam, lalu duduk tahiyat akhir, lalu sampai lawas langsung aja makmum kan subhanallah, langsung berdiri juga kan mengas saja tah. Lalu apakah sujud sahwi atau tidak? Karena kan langsung aja berdiri. Karena ada lupa sedikit, dikira rakaat yang terakhir, jadi makmum subhanallah langsung berdiri, kita kan apakah sujud sahwi atau tidak gitu? Langsung berdiri kenapa? Ini sholat apa? Isya, rakaat ketiga. Oh ya, ini berarti kekurangan, ya kekurangan si imamnya kekurangan satu rakaat. Maka jawabannya iya. Sujud sahwi sebelum salam. Nah, cukup kiranya. Nah, sekali lagi. Bismillah. Misalnya ada seorang makmum itu masuk di rakaat kedua, Ustaz. Terus tuh pada rakaat ketiga imam melakukan kesalahan dan di sebelum salam sujud sahwi, makmum tersebut mengikuti sujud sahwi. Terus tuh imam salam, makmum melanjutkan. Nanti sebelum salam makmum apakah sujud sahwi lagi, Ustaz? Tidak, karena kan sudah terlepas dari imam.
karena sudah terlepas dari imam. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.